Ya, jadi kandidat pelatih Korea Selatan lagi, Sinteyong santai saja. Apakah karena bisa tanda tangan kapan saja dengan timnas Indonesia? Nah, Malaysia tebar ancaman pada Indonesia usai tempel ketat di ranking FIFA terbaru. Apakah cari celah untuk menyalip skuad Garuda nih? Nah, Piala AFF 2024 Indonesia pikir-pikir kirim timnas U20. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong kembali masuk daftar kandidat calon pelatih timnas Korea Selatan lagi. Belum ada pelatih kepala permanen yang membuat Korea Selatan kembali melirik Sinteyong. Status Kim Do-hoon hanyalah sementara sebagai pelatih Korsel di beberapa laga terakhir. Nama Sinteyong masuk lagi ke bursa kandidat calon pelatih Korea Selatan sebagaimana yang diberitakan oleh media Korea Wiki3. Menurut mereka, upaya merayu Sinteyong masih terbuka karena belum ada hitam di atas putih antara sang pelatih dengan PSSI untuk perpanjangan kontrak. Baru-baru ini karena negosiasi perpanjangan kontrak antara pelatih Sinteyong dan Indonesia menjadi lamban. Sering kali muncul reaksi yang menanyakan mengapa mereka tidak memperhatikan Sinteyong secara diam-diam. Mei lalu seorang manajer K-League yang tidak disebutkan namanya juga membuat pernyataan ini secara pribadi berdasarkan pendapat pribadinya ya. Ya memang sulit untuk menunjuk manajer asing dan mengecualikan pemimpin Korea yang tidak dapat dipilih karena dia bekerja di K-League dan dia adalah salah satu opsi yang paling masuk akal yakni pelatih Sinteyong. Tulis Wiki3. Ya, Sinteyong dan PSSI sudah sepakat untuk perpanjangan kontrak selama 3 tahun ke depan untuk tetap melatih timnas Indonesia. Akan tetapi memang sampai sekarang ini Sinteyong juga belum menunjukkan dokumen resmi kontrak yang dimaksud. Jadi kesepakatan masih hanya sekedar ucapan dari Shin ataupun Erick Thohir sendiri. Walaupun begitu, Sinteyong menegaskan komitmennya bersama timnas Indonesia. Ia tidak terlalu mempersoalkan hitam di atas putih karena bisa menandatangani kontrak kapan saja. Ya kan karena ada teknologi e-sign ya, jadi kapan saja bisa dan gak perlu dikhawatirkan, kata Sinteyong. Bolasport.com juga memprediksi Sinteyong baru akan menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia per 1 Juli 2024 nanti. Seperti diketahui, kontrak sebelumnya Shin dipahami akan selesai per 30 Juni 2024 sehingga kontrak baru akan aktif sehari setelahnya. Sinteyong baru-baru ini pun juga menyatakan haru karena ingin membalas kebaikan warga Indonesia. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini ya, karena memang masyarakat Indonesia punya hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lainnya. Dan dukungan dengan cara ini tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini waktu dulu. Saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan dan akan bekerja keras di masa depannya lagi, kata Sinteyong. Sementara itu FIFA merilis update terbaru dari ranking FIFA pada Kamis 20 Juni 2024. Ranking FIFA kali ini menghitung posisi timnas Indonesia dalam periode FIFA Matchday untuk edisi Juni 2024. Ya, timnas Indonesia mencatatkan hasil 1 kali kalah dari Irak dan 1 kemenangan dari Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan catatan tersebut, timnas Indonesia hanya memiliki tambahan poin 6,03 yang membuat tim asuhan Sinteyong tertahan di posisi 134 dengan total 1108,73 poin. Namun ternyata Malaysia pun mulai menghantui timnas Indonesia. Meski gagal lolos ke putaran ketiga, Malaysia ternyata mencatatkan hasil yang impresif dengan hasil imbang atas Kyrgyzstan dan kemenangannya dari Taiwan. Hal ini pun membuat posisi tim asuhan Kim Pan-gon tersebut meningkat 3 peringkat ke posisi 135 dengan tambahan 13,04 poin. Malaysia pun akan memanfaatkan FIFA Matchday edisi lanjutan untuk menyalip timnas Indonesia. Dikutip dari laman Harimau Malaya, Malaysia akan memanfaatkan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar pada September 2027 mendatang. Berbeda dari timnas Indonesia yang akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September 2024,
Malaysia akan bermain di laga uji coba terlebih dahulu sebelum memulai kualifikasi Piala Asia 2027 putaran ketiga yang baru akan digelar mulai Maret 2025 mendatang. Harimau Malaya pun mendesak FA Malaysia untuk menggelar pertandingan uji coba pada September 2024 mendatang dengan menghadapi lawan yang berkualitas. Sebelum kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia pun perlu meningkatkan posisi mereka di September 2024 ini sampai 17 peringkat. Hal ini agar Malaysia bisa berada di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia 2027. Ya memang oleh karena itulah FA Malaysia dan Kim Panggon perlu membuat perencanaan yang matang ya dengan mengatur lawan dari level pertama di laga uji coba internasional dengan pasukan yang berkualitas. Tulis Harimau Malaya. Ya, jika menemukan lawan yang punya peringkat jauh di atas Malaysia dan Malaysia menang, maka peluang Malaysia untuk menyalip Indonesia akan sangatlah besar. Hal ini pun juga akan berimbas pada posisi Malaysia di drawing kualifikasi Piala Asia 2027 nanti. Malaysia harus konsisten dan terus meningkatkan kualitas permainan untuk menciptakan sejarah baru dengan lolos ke Piala Asia 2 edisi beruntun. Pungkas Harimau Malaya. Ya, timnas Indonesia sendiri berpeluang mengirimkan tim lapis kedua pada kejuaraan Piala AFF Asian Cup 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Beliau beralasan bahwa ajang antar negara di kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas skuad Garuda. Bahkan Eto membukakan untuk memainkan skuad U20 asuhan Indra Syafri pada ajang AFF terdekat. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita di Piala AFF 2024. Ya mungkin besok ya bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga kami memainkan timnas U20 bahkan sekaligus nanti persiapan untuk SEA Games dan lain-lain. Kata sosok yang akrab disapa dengan Eto dalam jumpa pers di Menara Daneraksa Jakarta Pusat pada kemarin. Ya, Erick Thohir atau Eto pun mengaku tidak khawatir kalau pada gelaran AFF mendatang tim-tim pesaing timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi menurut Eto, bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior untuk turun kasta membela tim kelompok usia dan bertanding di ajang AFF. Ya kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim seniornya nggak apa-apa. Toh selama ini kan tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun ya. Dan tentu seperti pemain kayak Marcelino Ferdinand, lain-lain yang biasa main di timnas senior, kami juga nggak mau tarik ke bawah lagi. Mereka akan tetap main di atas, karena itu yang kami mau dorong semakin banyak talenta yang ditargetkan. Kalau bisa ada 150 talenta ya, itu yang kami mau dorong. Biarkan pemain yang sudah baik ya tidak turun lagi, biar mainnya di atas seperti senior gitu, kata Eto. Ya, maka dengan mendorong regenerasi timnas Indonesia di ajang AFF, ia pun berharap bintang-bintang baru pun mulai bermunculan. Jadi jangan terlalu banyak yoyo juga. Kami akhirnya pembinaan di bawahnya ini tersandung sehingga gak ada bintang-bintang baru. Jadi kami harus berani kalah menang sepak bola biasa. Cuman kalau kalah terus kan juga jangan ya, kata Erick Thohir.